Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tengah semakin meningkatnya angka kasus COVID-19 di tanah air, langkah tracing dan testing tentu menjadi sebuah kunci dalam rangka meminimalisir potensi sebaran COVID-19 di masyarakat. Namun celakanya strategi tracing hingga testing yang dilakukan pemerintah selama pandemi melanda negeri ini justru dinilai salah kaprah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah tracing dan testing yang dilakukan sudah benar dan bagaimana penerapannya di lapangan? Berikut penelusurannya untuk Anda. Kita tuh nggak disiplin, cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya, seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Pengakuan mengejutkan ini disampaikan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia di sebuah acara dialog warga yang digelar secara virtual 20 Januari lalu. Dalam pernyataan tersebut, ia mengeluhkan proses tracing dan testing pada kasus COVID-19 yang dijalankan pemerintah selama pandemi harus segera dibenahi. Selama ini, testing cenderung fokus terhadap orang-orang yang akan bepergian keluar kota, seperti liburan serta urusan pekerjaan, atau diterapkan terhadap pihak-pihak yang akan menemui seorang pejabat tinggi negara. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah, hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Fakta di lapangan, proses tracing di lingkungan keluarga dan masyarakat serta penerapan testing belum maksimal dilakukan. Kondisi ini kami temukan di salah satu perumahan di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Satu warga perumahan BSI telah terpapar COVID-19, namun untuk 3T di sini belum maksimal karena sulitnya dengan melakukan tracking. Dari pihak RW perumahan BSI sangat kesulitan dalam melakukan tracking kepada warga. Dan untuk warga yang terpapar COVID-19, dari warga sebelah rumahnya yang sebelah kanan dan kiri belum juga dilakukan tes untuk PCR ataupun rapid antigen. Sudah 2 pekan terakhir, Aung, warga perumahan BSI Tambun Utara ini mengaku khawatir dengan kondisi kesehatan di sekitar tempat tinggalnya. Pasalnya, pasca ditemukan salah seorang warga yang terpapar COVID-19, ia mengaku petugas kesehatan belum juga melakukan tracing ataupun testing di lingkungan tempat ia tinggal. Kalau di warga sini belum. Jadi paling cuman itu aja, dijaga jarak aja. Kalau yang sebelah ini kita otomatis kalau setup itu kita pakai palang gitu-gitu supaya aktivitas jalan itu kita tutup gitu sementara. Ntar kalau itu udah itu baru dibuka lagi. Nah, ini kan rumahnya nempel dengan pagar yang hitam dan bapak juga ke sebelah kanan dan kiri gitu kan? Iya. Ini nggak dites swab juga? Belum ada, Mbak. Kemungkinan mungkin ada kali, tapi ini sekarang belum. Masih di kawasan Bekasi, kondisi serupa juga dialami oleh Dina Apriana, seorang ibu rumah tangga yang pernah terpapar COVID-19 awal Januari lalu. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di kawasan ini semakin memicu potensi penyebaran virus corona. Kalau untuk warga atau Pak RT men-tracing semua nggak sebelah-sebelah rumah Ibu? Enggak sih, masing-masing rumah aja yang mau tes gitu. Nggak semua ya? Nggak semua, jadi masing-masing keluarga aja yang mau. Dan depan rumah Ibu apakah dites? Kurang tahu ya? Enggak ya? Enggak. Untuk sebelah rumah Ibu? Enggak juga. Perubahan struktur kepengurusan Satgas di tingkat rukun tetangga atau RT disinyalir menjadi pemicu mengapa langkah tracing dan testing kasus COVID-19 di wilayah ini menjadi tidak maksimal. Di DKI Jakarta, langkah tracing maupun testing terhadap orang terpapar COVID-19 boleh dibilang sudah berjalan dengan baik. Petugas tracing atau tracker akan langsung bergerak ke pemukiman warga ketika mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan setempat jika ada warga yang terpapar positif corona. Seperti kegiatan tracing dilakukan oleh petugas tracker Puskesmas Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Kan awal sudah ditetapkan
1:30, kita tracing 30 orang, tapi ternyata yang bisa di testing itu hanya beberapa, karena ada beberapa yang emang pasien mau di tracing kalau dilakukan pemeriksaan swab gitu kan, ada juga yang kayak gitu, ada yang memang nggak mau di tracing, nggak mau didata. Bahkan, pihak Puskesmas Kecamatan mengembangkan aplikasi yang diberi nama Semar dan Gareng untuk memudahkan pelacakan dan memonitor pergerakan para pasien COVID-19. Kita gunakan itu untuk secara otomatis mengirimkan pesan supaya pasien bisa langsung jawab, tinggal klik kondisinya seperti ini gitu. Jadi untuk memudahkan pemantauan. Evaluasi strategi tracing dan testing seharusnya mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Tim Liputan Metro TV.